bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Kamu di sini juga sehat. Adik-adik harus tetap semangat. Kita bersyukur karena COVID-nya sudah mereda. Kita berdoa bersama-sama supaya kita boleh cepat ketemu ya dan bersekolah minggu di gereja. Nah, yuk dengan penuh sukacita kita mau sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Nah, ini kan lagu baru adik-adik. Adik-adik boleh belajar ya. Kamu akan nyanyikan. Adik-adik yang belum pernah tahu dan belum pernah dengar lagunya, kita sama-sama belajar. Adik-adik bisa baca liriknya ya. Yang sudah pernah berarti suaranya yang kencang. Oke? Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik boleh duduk, yang tadi bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita fokus, kita mau menyatukan hati kita meskipun kita nggak dalam satu ruangan, tapi kamu percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus akan hadir. Ya, kita sama satukan hati kita bersama-sama ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari Minggu yang baru, di tanggal yang baru, di bulan yang baru ini. Kami boleh bersama-sama bersekolah minggu dengan teman-teman kami lewat online. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan masih terus berikan buat kami, sehingga kami boleh ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyapa teman-teman kami lewat online ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau mau pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mendapatkan berkat setelah kami menyelesaikan sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu itu. Urapi kami dan
dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Semua sudah siap kan? Ayo sekarang Alkitabnya dibuka dan kita akan membaca Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Bagian ini diberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya suka membaca atau mendengar firman Tuhan, tapi yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang terkasih, adik-adik tahu nggak tumbuhan lalang? Lalang itu adalah rumput, ya, rumput yang berwarna hijau, tumbuh tinggi, yang bentuknya hampir sama seperti padi. Ya, nah di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini disebut gandum. Gandum itu juga hampir sama seperti padi. Ya, ketika nanti tumbuh, pada waktunya akan keluar bulir-bulir padi atau gandum yang kemudian akan dipanen. Nah, kalau padi kemudian diolah menjadi apa? Betul, diolah menjadi beras. Dan kalau sudah jadi beras, diolah lagi menjadi nasi. Nasi yang kita makan setiap hari. Nah, suatu hari Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan Allah itu, loh, maksudnya hal kerajaan Allah itu apa ya? Oh, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan, sekelompok orang yang di dalam mereka Tuhan Allah hadir dan berkuasa. Itulah kerajaan Allah. Nah, Yesus mengatakan hal kerajaan Allah itu hal tentang kehidupan sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan itu, sekelompok orang yang mengizinkan Tuhan berkuasa di dalam hati dan kehidupan mereka itu seperti seorang yang punya ladang lalu menaburkan benih. Nah, seorang petani yang punya ladang itu pasti kepengen ladangnya itu menghasilkan. Nah, petani ini, ya, pemilik ladang ini menaburkan benih gandum, benih yang baik, ya. Karena apa? Tadi Brosme katakan bahwa gandum itu hampir sama seperti padi. Nanti gandum itu juga menghasilkan bulir-bulir yang ketika dipanen diolah menjadi tepung
tepung itu kemudian bisa diolah lagi menjadi bermacam-macam masakan atau kue yang enak, roti yang enak. Nah, pemilik gandum ini menaburkan gandum, kepengen nanti kalau ladangnya itu semua ditanami oleh gandum, maka akan menghasilkan buah gandum yang banyak, yang akan mendatangkan sukacita dan rasa senang di hati pemilik ladang itu. Nah, tapi ternyata ketika kemudian diperhatikan, bukan hanya benih atau biji gandum yang tumbuh, ternyata ada tumbuhan yang lain yang mirip, yang hampir sama, warnanya hijau, daunnya juga panjang-panjang sama. Nah, para pekerja di ladang itu berkata kepada pemilik ladang itu, "Tuan, katanya menaburkan benih gandum yang baik, yang the best. Itu buktinya ada tanaman lain yang tumbuh lalang itu. Mirip memang, tapi kita bisa lihat bedanya. Siapa ya yang menaburkan itu?" Tuannya berkata, "Ya, itu bukan saya pasti menaburkan benih yang baik. Itu pasti seorang yang gak suka. Itu pasti seorang yang punya hati yang tidak baik terhadap kita. Maka mungkin malam-malam dia pergi ke ladang kita dan menaburkan benih lalang itu." Para pegawainya kemudian cepat-cepat berkata kepada tuannya, "Sudah, sekarang kita cabut aja semua lalang itu biar tidak mengganggu." Tapi tuannya berkata, "Jangan." "Loh, kok jangan sih? Kan lalang itu tidak menghasilkan, yang menghasilkan hanya gandum." Tapi tuan itu berkata, "Jangan. Karena adik-adik, lalang dan gandum itu sangat mirip sekali. Nanti kalau mau mencabut lalang, malah yang kecabut gandumnya, kan jadi bahaya tuh ya, malah jadi rugi gitu." Jadi kata tuannya begini, "Dibiarkan saja ya, nanti kalau sudah waktunya panen akan terlihat kok yang mana gandum, yang mana lalang. Gandum pasti ada bulir-bulirnya ya, ada buahnya yang bisa dipanen. Sedangkan gandum pasti cuma batang dan daun hijau saja, tidak ada buah yang bisa dipanen daripada lalang itu." "Oh, baiklah kalau begitu." Nah, adik-adik, ternyata betul ya, ketika hari panen tiba, gandum itu dipanen, kemudian diambil buahnya, mendatangkan sukacita dan rasa senang di hati pemiliknya. Sementara lalang itu dicabut, lalu kemudian dibuang, dibakar, tidak ada gunanya. Nah, adik-adik yang terkasih, apa sih maksudnya cerita Tuhan Yesus ini? Nah, Tuhan Yesus kan tadi berkata, begini loh, hidup orang yang percaya kepada Tuhan, hidup orang yang membuka hatinya untuk dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan itu, bahwa kita itu orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gandum. Gandum yang adalah benih yang baik. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup ingin menyukakan hati Tuhan, ya kan? Kita melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga memikirkan hal-hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak baik, ya, yang mencoba membuat kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya, seperti godaan-godaan dari iblis, ya, hal-hal yang mencoba membuat kita tidak lagi melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak mengucapkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, ya, kita kepengen nih mengucapkan kata-kata yang baik, yang sopan. Tapi kok ada bisikan dalam hati kita, nggak usah ngomong yang baik, nggak usah ngomong
ngomong yang tidak baik itu loh, seperti yang ada di YouTube itu loh. Ya, kata-kata orang ngomong, kata-kata yang gak baik, yang gak sopan, memanggil temannya bukan dengan namanya, tetapi dengan kata-kata yang gak baik, yang gak sopan. Nah, itu seperti lalang, ya, mencoba membuat kita tidak hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, apalagi contohnya misalnya kita mau belajar ya, karena besok mau ujian nih. Tetapi ada bisikan nih, nggak usah belajar, nggak usah, kan sekolahnya online. Besok kalau online di sebelahnya bukunya catatannya dibuka aja. Nanti pura-pura lihat ke layar, terus ngintip sedikit, nanti baru ketik jawabannya, begitu aja. Nggak usah belajar. Nah, itu bisikan itu seperti apa adik-adik? Itu kayak lalang tuh, ya, membuat kita tidak melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu kita harus gimana dong ya? Maka kita harus tetap apa? Tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan ya, supaya hati kita tetap dikuasai oleh Tuhan, pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, sehingga sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita juga adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau adik-adik bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara fisik ya, tadinya tingginya segini lalu bertambah tinggi ya, tadinya rambutnya pendek lalu bertambah panjang ya, tadinya kurus terus tambah agak gemuk sedikit ya. Bukan hanya bertumbuh secara fisik, Tuhan mau kita juga bertumbuh seperti gandum itu, bertumbuh baik, meskipun ada lalang, meskipun ada hal-hal yang menggoda kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena hidup kita, jika kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, akan mendatangkan sukacita di hati Tuhan. Tuhan senang melihat hidup kita. Nah, adik-adik mau kan? Tuhan senang melihat hidup adik-adik semua? Maka ayo rajin baca Alkitab, rajin berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku lemah, kadang-kadang aku tergoda untuk tidak taat. Tapi Tuhan tolong aku, kuatkan aku. Semoga hidup adik-adik semua, hidup kita semua menjadi seperti gandum yang bertumbuh meskipun banyak godaan di sekitarnya, dan akhirnya memberikan hasil yang mendatangkan sukacita di hati Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan lindungi, dan yang Tuhan pimpin hari demi hari. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami belajar bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kami bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami juga mengakui bahwa kami ini lemah. Kami suka sekali tergoda untuk tidak taat, untuk tidak rajin beribadah, tergoda untuk malas membaca Alkitab dan malas berdoa, tergoda untuk tidak taat pada papa dan mama, dan tidak hormat kepada orang-orang dewasa di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami, dan kami mohon supaya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Dan ketika kami digoda oleh keinginan untuk tidak taat,
kami dapat berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami mau menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan. Yuk kita sekarang akan menghafalkan ayat hafalan yang harus dihafalkan untuk minggu hari ini. Kita buka bersama-sama ya, dari Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan, jangan cuma dibaca, tapi kita harus melakukan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya di sekolah minggu selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap menjadi berkat buat orang lain dimanapun kita